Kebahagiaan seolah membuncah di hati Anang Hermansyah. Penantian selama setahun sejak menikah dengan Ashanty membuahkan hasil. Sejak kemarin sang istri dinyatakan positif hamil. Lantas seperti apa ekspresi kebahagiaan mereka saat mengetahui janin di rahim Ashanty sudah berusia 2 bulan? Tapi benarkah sejak mengetahui sang istri hamil, Anang menjadi lebih cerewet? Mungkinkah kehamilan Ashanty adalah hadiah kepindahan mereka ke rumah baru? Inilah berita yang paling membahagiakan pekan ini. Ya, rasa bahagia yang berpendaran tengah menghiasi hati Anang Hermansyah. Hari-hari ini kebahagiaan itu terutama karena kabar dari dokter tentang kehamilan Ashanty. Memang, Ashanty baru menyadari saat sudah tidak datang bulan, namun sungguh tak menyangka jika di dalam rahimnya telah tumbuh janin berusia 2 bulan. Semula ia hanya merasa sedang bermasalah dengan tamu bulanannya sehingga perlu ke dokter. Apalagi selain pusing, perutnya juga mengalami kram tak berkesudahan. Maka inilah Anang Ashanty saat memberikan kabar paling membahagiakan tentang kehamilan yang sudah berusia 2 bulan. Kabar gembiranya, kamu tadi malam setelah kita ke dokter, kita ngecek, dia pusing-pusing, terus perutnya kram. Kita takut, aku yang takut adalah dia kambuh. Sakitnya, aku periksa ke dokter. Habis diperiksa, dicek urin, dicek darah, cek semuanya. Setelah kita nunggu 1 jam, dokter bilang bahwa bunda positif, dia hamil. Tiba-tiba mas aku udah telat seminggu, aku bilang gitu. Terus dia bilang coba cek deh gitu. Sempet aku cek negatif gitu. Jadi aku yang udah negatif deh, udah gitu. Aku angkat kardus, kita pindahan, aku angkat barang, aku syuting sampai tengah malam. Nggak ada rasa gimana karena udahlah negatif gitu. Jadi juga aku senangnya ada nggak bisa digambarkan seperti apa gitu. Tiba-tiba semalam tuh hari ke-9 aku telat kan. Tiba-tiba aku ngerasa kok perutku tuh kramnya nggak berhenti, kayak orang mau datang bulan tapi nggak keluar gitu. Aku bilang yang aku hamil enggak, tapi datang bulan ini nggak keluar ini. Ke dokter dia beli obat supaya cepat keluar, pikirnya kan gitu. Kehamilan Ashanty sudah pasti memberi rona kebahagiaan yang tak terlukiskan. Terlebih lagi, mereka memang sudah menunggunya sejak setahun lalu setelah keduanya resmi menikah. Bahkan pasangan yang kerap berbulan madu ke berbagai tempat ini, mulai dari umroh ke Tanah Suci, Kepulauan Maldives, hingga yang terakhir ke negeri Paman Sam Amerika baru-baru ini. Itulah hasil yang mereka bawa sepulang dari berbulan madu ke Amerika. Dan kini Anang berjanji untuk menjaga Ashanty secara lebih ketat agar janin yang dititipkan Tuhan tumbuh dengan baik. Kita tunggu banget, kita usaha 1 tahun. Terus kemarin kita sampai kemana-mana usaha macem-macem. Ini kan aku selalu bilang sama bunda bahwa bayi itu titipan, bayi itu pemberian. Yang mengerti hanya yang kuasa. Kenapa kita dititipin? Hal ini adalah titipan yang memang harus kita amanai dengan baik. Tapi kalau kita ngomong bahagia sih, kita sangat baik karena kita berusaha untuk dapat itu. Dan sekarang kita diberikan itu, ya aku berdua sangat bersyukur. Mungkin juga banyak teman-teman di luar yang mendoakan. Ya, ini adalah kabar yang buat kita berdua sangat kita harapkan. Memang di masa krusial adalah 1, 2, 3 bulan ini masa krusial karena janin belum kuat. Ini memang masa krusial. Aku wajibnya adalah menjaga benar. Pasti hal-hal yang memang akan membahayakan 2 orang yang satu di dalam ini, aku pasti fight. Makanya aku bilang aku mau jaga luar biasa ini karena kita udah berusaha. Ini memang pemberian, kita harus ikhtiar.
Ikhtiar itu bukan artinya terus kita pasar terus leha-leha terus kamu harus jaga, nggak boleh gitu. Kita tetap protection yang benar. Kehamilan yang tak terduga bagi Anang dan Ashanti adalah kejutan paling mendebarkan. Tidak ada tanda-tanda sesungguhnya, apalagi Ashanti juga tidak pernah merasakan mual layaknya wanita yang mulai berbadan dua. Hingga memang Anang menjadi sering uring-uringan serta lebih sensitif terutama pada keselamatan sang istri. Jadi ke UGD di Pertamina tiba-tiba kata dokternya, coba cek bakteri, cek ini. Aku bilang pas cek hamil, aku bilang nggak usah dok, saya nggak hamil. Aku bilang aku udah cek negatif gitu. Ya udah nggak apa-apa. Saya bilang tadi pagi saya baru cek dok. Aku bilang jadi nggak mungkin positif. Aku bilang ya udah tapi cek yang di rumah sakit punya ya. Dan itu bener, aku tadi paginya tuh baru cek ya kan. Ini pagi negatif dah. Pas malamnya tiba-tiba Mbak selamat ya gitu. Sakitnya nggak ada apa-apa, bagus semua hasil darahnya. Saya positif hamil gitu. Aduh aku sampai kayak mau pingsan karena kan emang nunggu banget. Mbak, yang ngidam dia, yang karena kan orang-orang pada nanya Mbak ada ngidam nggak? Aku bilang enggak, aku ngidam enggak, muntah-muntah juga enggak. Terus apa namanya? Aku ngangkat barang apa-apa kemarin alhamdulillah gitu nggak kenapa-kenapa. Tapi ngidamnya ini jadi cerewet, jadi marah-marah. Jadi orang sempat ngomong kalau istrinya nggak ngidam biasanya suaminya yang ngidam. Nah dia tuh yang jadi kayak sensitif, jadi yang cerewet banget. Terus dia beberapa hari ini terus aku dibawelin, nggak boleh begini, nggak boleh pakai hak tinggi, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi lebih yang Mas Anangnya yang lebih apa namanya, jadi lebih ngejagain. Lebih sempurna lagi adalah kepindahan mereka ke rumah baru yang super megah. 2 bulan usia janin di rahim Ashanti rasanya bukan hanya kebahagiaan tak terlukiskan. Kehamilan itu sekaligus menjadi kado manis kepindahan mereka ke rumah baru. Anaknya udah lengkap ya, istrinya ada, anaknya juga udah ada di dalam, lagi beres-beres barang itu mau dimasuk-masukin barangkali. Ini kristal lampunya ini memang pilihan kita juga. Tuh aku baru lihat Senjuku juga baru lihat ini bagus dipasangnya di sini. Ini juga wallpaper aku minta, tadinya Mas Anang nggak mau ada wallpaper, tapi kok aku lihat kok kosong gitu kalau nggak ada wallpaper, karena Mas Anang mikir kan ukirannya udah banyak gitu, kalau ada wallpaper takutnya gimana, tapi aku maunya nggak semua, tapi di sisi-sisi sedikit-sedikit gitu, kayak di sana, di sini, jadi nggak semua karena takutnya keramaian gitu. Ini ruang tamu, terus di sini itu, ini nanti ada piano di sini. Nanti di sini ada sofa kecil buat duduk-duduk. Nah, ini ruang TV. Ya, nah ini onyx nih. Ini onyx, batu onyx. Aku suka banget karena kayak batik. Jadi ada Indonesianya gitu. Onyx tuh lebih onyx tuh ya harusnya lebih bagus daripada marmer, karena marmer kan buat di bawah ya. Kalau onyx bagus buat ditaruh di dinding gitu. Nah, ini kaligrafi Asmaul Husna ini karena kita maunya supaya tetap mengingatkan kita dengan bacaan tulisan-tulisan Al-Quran gitu kan, dan memang maunya anak-anak di sini kan ruang TV gitu, jadi tetap ngelihat di atas tuh ada apa namanya
ada kaligrafi dan memang supaya rumahnya lebih aman, lebih tenang penghuninya gitu. Nah ini aku tuh pengen banget sama wallpaper ini, tapi karena Mas Anang taruh di mana udah keramaian, enggak, aku mau satu dinding aja ada ini. Akhirnya terpilihlah di dinding. Jadi gini, rumah ini mungkin luarnya kan memang terkonsep gimana, tapi aku sama Mas Anang maunya dalamnya tuh terserah kita. Orang mau lihatnya yang gimana, yang penting kita di dalamnya tuh senang gitu. Aku senang sama ini dan ternyata cocok kan. Jadi rumah ini kebanyakan krem, coklat, hijaunya dikit-dikit gitu. Nah ini aku senang banget karena memang satu dinding aja kayak gini tuh kayak lebih, nggak tahu ya, kayaknya enak gitu karena dilihat depannya dapur kan, depannya kitchen. Ini dapur bersih. Ini dapur bersih kalau misalnya lagi, karena nanti di sana tuh meja makannya ada 12 seat. Takutnya nggak mungkin setiap hari kita nempatin ruang makan yang gede gitu. Pengennya kalau lagi cuma berempat sama anak-anak, makannya di sini nanti ada kursi 1, 2, 3, 4. Makannya di dapur bersih gitu. Nggak ada mual juga gitu sebelumnya. Jadi ceritanya tuh ya kita berdua memang kepingin banget kan, udah beberapa bulan ini kan kepingin cepat-cepat punya momongan gitu. Yang alhamdulillahnya hari pertama kita nempatin rumah baru, tiba-tiba aku baru ngeh kok aku telat seminggu ya gitu. Ya ini hasilnya gitu, dan Allah pasti memberikan di waktu yang tepat menurut aku karena udah pindah rumah gitu. Jadi ya mudah-mudahan. Susternya yang ngomongnya tadi malam bener nih Mas, ini hadiahnya pas semuanya loh. Pas pertama. Apa aku mikir pas apa ya loh, Mas Anang kan rumah udah baru sama Mbak Santi, ya ini hadiahnya ini. Oh iya. Kebahagiaan yang seolah meletup-letup dirasakan Anang dan Ashanti. Kepindahan ke rumah baru disusul kehamilan yang sudah berusia 2 bulan merupakan kebahagiaan yang sempurna. Dan kebahagiaan yang hampir sama meski dalam konteks berbeda juga diresapi oleh Ahmad Dhani. Kemarin pentolan Dewa 19 itu genap berusia 41 tahun. Lantas, seperti apa perayaan ulang tahun Dhani di atas panggung dahsyat? Mengapa ia menyebut baru 1 tahun merasakan kebahagiaan sebagai laki-laki? Mungkinkah pernyataan itu berkaitan dengan kehadiran putri mungil bernama Safia? Ini siapa? Ini siapa Mas? Ini siapa? Ih cantik banget. Oh lucu banget. Oh ini ya? Iya. Kebahagiaan yang sama besarnya, namun dalam suasana yang berbeda, dirasakan oleh Ahmad Dhani. Kemarin ia merayakan ulang tahunnya yang ke-41 bersama anak-anak dan baladewa. Lantas seseru apakah perayaan ulang tahun Dhani di panggung dahsyat kemarin? Lalu mengapa ia menyebut baru 1 tahun menikmati kebahagiaan sebagai laki-laki? Mungkinkah karena kehadiran Safia, putri kecil yang digendongnya dengan penuh kasih sayang?